gereja saya ngurusi negara bisa. Iya, karena gereja masih bersanding dengan kerajaan-kerajaan di Eropa pada saat itu. Kayak Indonesia zaman Pak Harto butuh dalil MUI dan dalil pembangunan. Model-model. Ya, jadi apa jenenge perang salib itu lebih ke unsur politis. Kalau kita melihat apa ke petanya ya, peta geone ya, geohistorisnya ternyata kan jalur yang dilewati ya, Palestina itu ternyata kota-kota Palestina saya kan berkembang di mana? Pesisir kan. Nah, no, Palestina sing tengah itu kan gurun, tandus, kan pesisir kabeh. Ternyata itu jalur sutra. Nah, dalilnya Paus Urban kedua menggelorakan perang salib yaitu ingin merebut pesisir Jazirah Arab itu untuk perdagangan. Tapi di Islam pun ono hadis tentang anu ya, itu juga pasukan terbaik adalah pasukan yang bisa mengalahkan Romawi. Karena motivasi itu kan wong muslim ingin merebut Konstantinopel yang dikuasai Romawi Timur. Itu Oke, pasukan anu aja ya hadis Nabi Muhammad itu tentang pasukan terbaik itu bisa menguasai Al-Quds itu hai Palestina dan bisa mengalahkan pasukan Romawi. Itu adalah pasukan Islam yang terbaik. Apa perang salib itu loh, jalur yang semua Eropa nang Asia. Bahkan nang Arab nang Afrika pisan kan itu. iya. Jadi kan penaklukan Konstantinopel itu berakibat dengan datangnya orang Barat ke Indonesia akhirnya kan. Itu efeknya dari perebutan kekuasaan di Eropa Timur itu akhirnya 1453 jatuh. akhirnya kan uang kabeh berbondong-bondong ingin menemukan dunia baru. Dari mana sumber perdagangan itu? Kan dari timur. Akhirnya kan seiringan loh, semboyan imperialisme kuno, kata gospel. Oh iya. Ada imperialisme kuno, ada imperialisme baru tuh. Ya, imperialisme kuno ketika itu masih negara bergabung dengan gereja di Eropa, ya toh. Nah, bahkan yang membagi daerah jelajah maupun jajahannya Portugis maupun Spanyol ya gereja, karena mereka gereja ini bersekutu pada Spanyol dan Portugis. Iku. Prancis mulai memberontak ke gereja. Inggris mulai memberontak ke gereja. Inggris itu sebabnya karena rajanya pengen rabi ya mbek sepupune dhewe, gak direstui ya mbek paus. Ya kan? Akhirnya dia belum itu ya. Nah, akhirnya metu ke gereja Romanya metu dan mendirikan kerajaan apa? Gereja sendiri, yaitu Anglikan itu yang dipimpin langsung oleh Raja Inggris. Yang sekarang berkembang di Britania Raya itu Anglikan. Jadi itu mazhab baru. Anglikan. Anglikan gak iso dikatakan mazhab. Aku lebih seneng kalau mazhab itu kan mesti ono ajarannya. Ajarannya itu kok istilahnya kayak kombinasi. Secara hierarki tok kok. Masa ini di aliran mazhab itu lebih gedean mazhab jadi lumayan matangan mazhab karena punya patennya, ya kan? Nah, aliran kan lebih sederhana, mazhab itu lebih khusus ya, lebih khusus dan punya paten. Udah ono paten iki, mazhab itu ono paten iki, ono paten iki. Nah, aliran itu ono paten tapi Bisa dicampur. masih tercampur loh. Campur antara kepentingan pribadi seorang raja dan gereja itu. Tuh. Gimana Mas Ajib, jangan ngemil aja. Ini diskusi ngopi ya, ini serius ini. Ya. Oke ya. Nah, kembali mau nang surat indulgensia. Orang kadang-kadang sampai sekarang kadang-kadang masih melihat bahwa surat itu dijual-belikan ya. Ya karena kita wong Londo kadang-kadang teko Di filmnya ya ngono kan. nah, Di film yang di film. Film apa? Martin Luther itu. Oh, ya Martin Luther King itu. Betul, Martin Luther. Martin Luther apa? itu harus tarik akarnya dulu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ternyata periode perang salib 1 sampai berapa? 4 ya salah ya. 4. Nah, periode perang salib itu memakan biaya yang cukup besar. Nah, dan Korbannya pun ya. gereja butuh dana untuk perang itu saat itu loh Ya. saat itu butuh perang dan kondisi gereja pada saat itu korup. Imam-imam ini podo menyeleweng dari misi yang sesungguhnya. Entah sing ono sing memperkaya diri, ono sing duwe anak, Ibuan.
Ono sing dekat dengan kekuasaan. Lah sing nang Prancis kan nari pajak. Itu menarik ada. Imam-imam gereja itu menarik pajak. Karena ada hubungan kedekatan antara bangsawan, bangsawan, pemerintahan dan gereja. Nah, setelah pada saat perang salib itu biaya kan juga kan banyak. Nah, gereja mulai kewalahan dengan biaya itu. Akhirnya membuat suatu kebijakan yaitu mengadakan surat indulgensia, surat pertobatan yang dijual belikan di tahun jubilium. Tuh, di samping itu Prancis sudah nggak membayar pajak, maksudnya nggak membayar upeti ke gereja karena ada salah satu rajanya yang menolak pembayaran upeti itu. Makanya dari Prancis muncul suatu aliran yang disebut dengan sekulus. Apa? Sekulus. Nanti akan menjadi istilah sekuler. Pemisahan antara pemerintahan dan agama. Itu cikal bakal dari sekulus itu dari Prancis itu mau karena Philip Philip 4 itu menyatakan dia tidak mau urusan negara dicampuri oleh urusan agama. Sehingga muncul istilah sekulisme. Nah dari situ mereka itu zamannya ono film Terima Kasih itu yang ada di sekitar abad berapa tahun itu kan ada ya di film itu kan ono beberapa adegan apa negara ada dicampuri agama kan. Nah itu surat indulgensia itu diterapkan orang membayar dengan barang siapa yang bisa mau bertobat bayar surat itu. Nah itu dikritik oleh Martin Luther. Martin Luther ya imam Katolik awalnya. Oh, berarti Martin Luther itu imam Katolik yang mengkritik akhirnya dia menyempal dari Protestan itu dengan penjualan surat apa? indulgensia. Surat jenisnya apa? Surat penulisan dosa. Ya penulisan dosa, surat pertobatan. Oh iya, ini perlu ya generasi milenial tahu ini, jangan sampai lupa sejarah kita, sejarah agama ya. Jadi ngoco ngopi bareng konco tuh ya. Ini bersama Mas Najib asam Bloro. Suku apa? Di Bloro itu Samin. Samin. Ya. Jadi konteks antara agama budaya itu campur aduk. Di Islam ya. Iya, Islam ya pakai aliran. Sebenarnya kalau ngomong agama ya Penafsiran, alirannya berasal dari penafsiran tujuannya kan individu yang mempunyai anak-anak kambing. mengatur menungsane cara api antara lo hubungan sesama lo. Nah, tapi kan antara hubungan sesama itu ada yang dominan. Nah, dominan itu yang kadang-kadang itu menyempal dari akidah ya, dari aturan, dari akidah masing-masing agama itu mau. Dari buku tata tertib. Ya sama lah, kita itu kan juga punya sempalan itu. Kayak siapa? Sempalan sing anti Ali, terus anti Umayyah. Jadi apa? Sempalan itu keluar dari golongan yang Tani. Jadi zamannya Ali kan ada dua kubu, pro Ali, pro Umayyah. Jadi di antara itu keluar kan namanya apa? Ya. Apa? Aliran apa sih? Kawarij. Oh ya, Warij. Penyempal itu yang tidak memihak tapi mengkafirkan semuanya. Jadi orang-orang yang bertikai dianggap kafir. Itu Kawarij. Kayak ditelusuri mana ya wong-wong sing embrio terorisme itu rata-rata ya senengan sing menipu, mengkafirkan itu. Nah, kelemahan setelah Nabi nggak ono itu kelemahannya di dunia Islam adalah tidak ada pemimpin. Nah, pecah loh, telu. Bener kan setelah Utsman. Iya, pokoknya yang ada itu Abu Bakar. Terus ada konflik di pengawal Muslim itu setelah itu. Umar. Terus yang dulu pas sholat itu apa? Umar. Itu karena apa? Berarti kan konfliknya mulai dari
Nggenku itu message yang memang untuk untuk meneruskan kepemimpinan kan Petrus. Petrus itu untuk meneruskan kepemimpinan itu wis di nubuat di wis diperintahkan dalam Injil itu ono kalimat itu untuk kita meneruskan gereja itu. Iya. Nah, Cara dari dalam iya. Keturunan Nabi. jadi keturunan deh, dia rasul pak, muridnya yang meneruskan. Murid Yesus nah Oh iya. Ini kan dia itu bukan ada Rabi kan. ya makanya yang perjamuan terakhir itu bersama murid-muridnya itu salah satunya Petrus ya. Itu sing itu kok terakhir nang Katolik itu mah. Katolik Roma itu Petrus. Sampai saiki masih sitok